Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat True Stories. Di video sebelumnya aku udah cerita tentang niat dan semangat dasar dalam puasa Daud. Sekarang aku mau bahas cara memulai biar enggak berat, enggak bingung, dan enggak cepat menyerah. Jadi gini ya teman-teman, emak tuh kalau ngomong aku atau saya tuh agak kaku. Jadi ngomongnya emak aja lah ya, gampang. Apalagi kan emak ini kan udah tua ya, emak ini udah tahun ini masuk ke 50 nih. Ini kalau manggil emak tuh kayaknya keren gitu ya. Oke, pertama-tama jangan langsung mikir harus sempurna dulu kalau kita mau puasa Daud. Yang penting mulai dulu. Emak dulu juga cuma niat hari ini puasa, besok enggak, lalu besoknya lagi puasa. Dan dari situ pelan-pelan kebiasaan itu tumbuh. Kedua, pasang pengingat. Emak dulu suka tempel tulisan di kulkas tuh ya, besok bukan hari makan. Biar inget kalau lagi di tanggal ganjil, atau emak pakai alarm di HP jam 4 pagi, cuma tulisannya puasa Daud hari ini. Ketiga, jangan sedih kalau kadang lupa atau bolong, namanya juga manusia. Allah tahu usaha kita, jangan nyerah karena gagal satu hari. Lanjutkan di hari berikutnya, karena ini bukan kompetisi. Ingat ya, ini bukan kompetisi. Ini perjalanan. Terakhir, nikmati prosesnya. Mak ngerasa justru waktu-waktu puasa Daud itu adalah momen yang paling tenang. Emak bisa ngobrol sama Allah lebih lama, hati juga lebih ringan. Nah, yang baru mulai jangan takut ya. Emak doakan semua yang dengerin ini atau yang nonton ini bisa kuat dan istiqomah, mulai pelan-pelan, yang penting niatnya tulus. Jadi teman-teman, emak akan lanjutkan lagi nih video tentang puasa Daud untuk pemula. Tapi sebelumnya ini emak mau cerita dulu ya. Perjalanan emak ini kan sudah 12 tahun ya. 12 tahun itu emak pernah cerita ya, kalau sekarang ini emak tuh sudah enggak, apa ya, duniawi itu sudah enggak menarik sama sekali. Jadi emak itu sekarang itu setiap mau tidur atau setiap bangun tidur itu mimpinya itu, aduh nanti gue kalau mati di dalam kubur gelap, nanti aku di sana ngapain, terus apa ya, kita ini kan dosanya banyak ya, kadang-kadang emak tuh takut gitu loh, dosanya banyak, nggak punya teman di sana, nanti kita kalau ini disiksa atau apa ya. Jadi emak tuh selalu berpikir ketika emak punya uang gitu, emak kan pernah cerita tuh, kayaknya kalau kita nerima uang tuh kok kayaknya, aduh, nih uang tuh kayaknya harus cepet habis nih, harus dibagi ke siapa nih. Jadi tuh kalau udah nggak punya uang tuh emak tuh rasanya lega banget. Tapi alhamdulillah bener, jadi perjalanan emak itu tuh mudah banget. Jadi alhamdulillah emak itu nggak pernah kekurangan. Ya dibilang emak itu hidupnya itu cukup, dan bahkan kalau menurut emak itu berlebihan untuk orang yang emak itu sudah nggak kerja lagi ya. Ketika emak memutuskan untuk nggak berkarir itu kan sebenarnya uang dari mana gitu, tapi ada aja, rezeki itu banyak gitu. Jadi ya gitu teman-teman. Jadi emak tuh sebenarnya suka buat konten itu buat ngisi kesibukan. Nah, kesibukan emak di luar emak syuting itu ya bikin-bikin konten begini gitu. Nah, di TikTok tuh konten emak tuh lumayan deh. Baru 3 bulan itu follower emak tuh ada sekitar hampir 30.000 ya, lumayan. Tapi kontennya lain. Ini konten tentang kritik sosial. Dan lumayan emak banyak fansnya. Jadi kita lanjut lagi ya teman-teman, masalah untuk puasa Daudnya. Jadi gini, untuk yang pemula nih ya, untuk yang pemula lagi, apa yang terjadi setelah minggu pertama? Nih, satu, apa yang terjadi setelah minggu pertama? Biasanya reaksi tubuh itu lemas ya karena adaptasi. Yang kedua, reaksi mental itu ngantuk, emosional, tapi mulai kerasa ringan. Tipsnya, banyak minum air, tidur cukup, jangan langsung aktivitas berat saat buka. Terus yang kedua, menghadapi godaan hari makan. Justru hari makan jadi tantangan karena nafsu bisa meledak. Tips emak, makan secukupnya, jangan balas dendam.
Emak bisa sharing pengalaman pribadi saat dulu di awal-awal suka kalap makan. Tapi ya gini, kalau emak tuh lagi pengen makan banyak itu, lah kan besok, kan sekarang nih buka nih pengen makan banyak, ngapain makan banyak, kan besok aku nggak puasa. Jadi bisa disimpan buat besok gitu loh nafsu makannya itu. Terus yang ketiga, niat dan tujuan itu kunci. Selalu niat karena Allah, jangan karena embel-embel yang lain. Kalian niatkan itu, insya Allah akan dibantu sama Allah. Dan kalau capek, ingat, bukan cuma soal puasa tapi soal kedekatan sama Allah. Mak bisa kasih refleksi pribadi ya. Ya mungkin dulu mak kan mikirnya nanti kalau puasa Daud berat ya puasa terus. Tapi ternyata ini cara Allah menyelamatkan hati emak gitu. Yang keempat, jawaban singkat atas pertanyaan netizen umpamanya ya. Boleh enggak minum jamu pas buka puasa? Boleh, asal bukan yang haram. Terus kalau hari Senin puasa Daud bertepatan Senin Kamis gimana? Ya tetap niatkan puasa Daud aja, nggak apa-apa. Jadi kita insya Allah itu akan mendapatkan 2 pahala, puasa Daud dan puasa Senin dan Kamis itu. Nah terus kalau pertanyaan yang sering itu kan gini, kalau perempuan lagi haid puasa Daudnya gimana? Ya pause aja, nanti lanjut lagi setelah suci gitu. Ya, emang kadang ketika habis haid itu untuk memulainya lagi itu agak berat. Tapi ya kita harus tetap semangat. Jadi emak itu nggak mau maksa kalian untuk menjadi sempurna. Tapi emak temenin kalian supaya nggak nyerah. Karena puasa Daud ini bukan cuma soal ibadah, tapi soal menjaga hati, pikiran, dan hidup kita. Jadi ayo kita sama-sama terusin ya. Dan tadi yang masalah pengalaman emak yang 12 tahun, bahwa emak itu kayaknya sudah males ya sama dunia. Dunia ini udah terasa membosankan banget, bener deh. Emak tuh udah gak kepengen, udah gak ngiler tuh yang namanya harta duniawi, jalan-jalan apa itu sudah gak ngiler. Kalau kalian merasa takut dengan apa yang emak alami, ya gak apa-apa. Kalian kalau gak mau terusin juga gak apa-apa. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih mau terusin ya ayo, nanti kita akan buat video yang berikutnya lagi, terutama untuk teman-teman yang masih pemula ya. Nanti juga emak akan bahas juga tantangan dan solusinya ketika di tengah jalan tuh kita pengen putus. Jadi di sini emak akan mengatakan bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling istiqomah. Dan nanti tantangan-tantangan di awal itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih teman-teman masih tetap bersama emak. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi, kita tetap bisa share, dan yang paling penting adalah emak share ini itu niat karena Allah ya, bukan karena ingin dicontoh. Karena kenapa di sini emak nggak menyebutkan nama dan lain-lain? Karena emak tuh nggak mau orang yang kenal emak itu tahu bahwa emak itu puasa. Cukup hanya orang-orang terdekat aja gitu. Tapi kalau ada yang nanya tentang bagaimana puasa Daud, ya emak akan jelasin gitu. Jadi emak nggak mau pamer bahwa emak ini kuat, emak ini istiqomah berpuasa. Tapi begitu banyak manfaat yang emak dapatkan selama berpuasa. Duniawi itu benar-benar luar biasa. Kalian gak akan pernah kekurangan. Dan kalau kalian punya niat, ya kalau awal-awal kan biasanya kan orang pengen sukses, insya Allah semua itu akan ditunjukkan jalannya. Pada saatnya kalian akan bosen sendiri dengan kesuksesan dan uang kalian. Bener, itu yang emak rasakan. Ya teman-teman, semoga niat kalian dikuatkan dan yang sudah berjalan tetap istiqomah. Dan jangan lupa jika teman-teman ingin berbagi, boleh DM emak atau tulis di kolom komentar. Kita bisa komunikasi. Dan untuk yang ingin membuat grup belum bisa mengabulkan ya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau jadi relawan boleh buatlah grup. Kita bisa komunikasi di situ karena emak ini kan kesibukannya kan lumayan ya. Banyak emak itu kan punya anak, harus antar jemput anak, terus kesibukan di rumah itu juga banyak. Emak juga menulis, emak juga bikin konten. Tiap hari tuh emak bikin video, terus emak juga kadang-kadang kalau lagi syuting itu dari pagi sampai malam. Jadi emang bener-bener kadang-kadang buat megang handphone aja itu
nggak cukup. Nah, kemarin kan sempat beberapa bulan nggak bisa buat konten tuh karena sibuk banget, banyak kegiatan emak itu. Jadi gitu ya teman-teman, semoga kita tetap menjaga silaturahmi dan jangan bosan untuk menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.